Ini Balai Besar Rehabilitasi BNN ini sekali lagi adalah tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Balai Besar Rehabilitasi BNN luasnya ini lebih kurang 11,2 hektar. Ya. Ini bisa menampung 350 residen per hari. Ya. Saat ini residen yang ada di Balai Besar saat ini berjumlah 255 orang. Nah, jadi masih bisa menerima pecandu narkotika dan korban yang mau rehabilitasi. Belum ada waiting list. Ya. Nah, silahkan kalau misalnya ada keluarga dari siapapun, apakah famili atau lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat yang menjadi pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan, datang aja ke Balai Besar Rehabilitasi BNN. Nanti kita assessment tanpa dikeluarkan biaya 1 sen pun, gratis. Ya, semuanya dibiayai oleh negara. Siapapun pecandu narkotika atau korban yang menjadi penyalahguna narkotika berhak mendapatkan pengobatan secara medis dan sosial. Nah, itu. Ada beberapa kriteria yang perlu saya sampaikan. Apa itu pecandu? Nah, itu harus tahu. Ya. Pecandu itu adalah orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Nah, itu pecandu narkotika. Nah, kemudian apa itu korban penyalahgunaan narkotika? Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, atau diancam untuk menggunakan narkotika. Nah, dari dua keterangan tersebut, ya kan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 54. Ya, memang dalam konsep rehabilitasi adalah kalau sembuh itu belum, tapi kalau pulih iya. Jadi dalam proses rehabilitasi mereka akan dipulihkan lagi dari segi medis dan dari segi sosialnya. Setelah mereka menjalani proses rehabilitasi, mereka juga banyak residen yang sudah berhasil untuk menjadi manusia yang normal lagi. Mereka bekerja di instansi, ada yang bekerja sebagai wira swasta. Penyalahguna narkoba itu kita jangan menganggap bahwa dia adalah penjahat dan lain-lain. Di sini kita akan memulihkan mereka, bahwa mereka itu adalah orang sakit. Dan mereka itu bisa kembali untuk normal kembali, bagus kembali. Makanya lah dilakukanlah pemulihan, dilakukan rehabilitasi, bukan dilakukan pemenjaraan bagi mereka. Ini hal yang mungkin dipulihkan. Ini mungkin untuk kamu, tapi ini juga mungkin dipulihkan. Dan kita tinggal memilih apa yang harus kita lakukan untuk menjaga dan bisa melanjutkan hidup yang lebih baik. Di sini tempatnya rehabilitasi buat pecandu dan korban, baik medis maupun sosial. Babes menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi atau program rehabilitasi satu atap, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Nah, di sini juga nanti para pecandu bukan hanya diberikan pengobatan secara medis, tapi juga ada rehabilitasi sosial supaya dia bisa dipulihkan mentalnya, perilakunya, emosionalnya, sehingga dia bisa berkembang. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses untuk merubah tentang perilaku. Berarti concern kita adalah untuk merubah perilaku orang-orang yang edik, orang-orang yang penyalahguna narkoba untuk menjadi manusia normal lagi. Kalau di sini ada konsep therapeutic community, sebuah terapi di mana mereka saling satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling mengingatkan, dan satu sama lain mereka akan memberikan masukan untuk bagaimana nilai-nilai hidup yang positif, bagaimana mereka menguatkan kalau perasaan di antara mereka ada yang gelisah dan lain sebagainya. Kalau di medis kita akan melihat secara asesmen. Di asesmen secara lengkap. Pertama adalah asesmen evaluasi fisiknya, secara badannya. Karena pengguna narkoba, pecandu narkoba, itu adalah zat-zat asing yang dimasukkan ke badan. Zat asing itu pasti akan mempengaruhi fungsi paru-paru, fungsi jantung, fungsi lambung, bahkan ginjal pun terpengaruh. Dan biasanya pengguna narkoba itu orangnya banyak bergadang malam, kehidupan malam, akhirnya ada masalah juga di paru-paru. Itu yang kita selesaikan, apakah ada masalah fisiknya.
termasuk ada hepatitis, bahkan HIV, AIDS, dan lain-lain. Kalau cara yang khusus ya, kita lihat dari individunya seperti apa. Kita tidak harus juga memaksakan mereka untuk ya mengikuti maunya apa program. Kita juga harus cari tahu mereka punya masalah, tahapan perubahan mereka ada di mana. Mungkin dia belum mengerti, kita bisa berikan edukasi. Mungkin dia sudah mengerti, kita juga bisa konseling dan banyak hal lainnya. Nah, jadi kita harus lihat dulu individunya, kondisinya seperti apa. Atau mungkin kita juga bergulir dengan penolakan mereka, mencoba untuk menyediakan kuping untuk mendengar mereka. Apa sih yang mereka menjadi kendala sehingga tidak mau menjalankan sesuatu atau tidak mau mengikuti program. Mungkin ada masalah di luar, ada hal lain juga yang mengganjal. Jadi kita juga coba bantu. Prinsip kami adalah bahwa pecandu narkoba itu ada masalah. Selain di otaknya juga masalah perilakunya. Berarti di sini kita harus melakukan pemulihan. Pemulihan baik masalah di otaknya dan masalah perilakunya. Ya, pesan dan kesan saya, terutama saya ingin bercerita dulu ya tentang rehabilitasi ini cukup baik dan asik lah. Rehab itu nggak seperti gambaran teman-teman di luar yang rehab itu terkurung atau gimana ya. Kita di sini banyak dapat coping skill tentang kita juga diajarin dalam pas struktur itu ada vocational and survival, cara kita bekerja dan bertahan hidup, ya kan. Jadi jangan takut, jangan ragu buat kita datang ke tempat rehab ini, karena toh buat kehidupan kita yang lebih baik nanti di masa depan. Ibarat pesantren bisa dibilang ya, kita dikasih pelajaran, pengetahuan akan beradaptasi. Untuk di luar sana yang sudah menggunakan, mintalah bantuan ke orang-orang yang bisa membantu Anda untuk menghentikan penggunaan. Mungkin tidak nyaman, tapi ini akan lebih baik untuk kehidupan kedepannya. Untuk yang belum menggunakan, tidak usah menggunakan, tidak usah mendengar orang lain, tidak perlu menerima semua ajakan yang diberikan. Belajar untuk mengatakan tidak pada teman-teman yang mengajak sesuatu hal yang menurut aturan, menurut undang-undang, menurut hukum, agama, norma hidup yang memang tidak baik. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bisa lapor langsung ke Balai Besar Rehabilitasi BNN. Gratis, ya, itu yang disebut dengan voluntary. Mereka lapor diri secara sukarela ke Balai Besar Rehabilitasi BNN. Biayanya gratis, tidak dipungut biaya 1 sen pun. Dan mereka akan mendapat pengobatan selama 6 bulan di Balai Besar Rehabilitasi BNN. Tapi kalau yang ada juga yang disebut residen yang mengalami compulsory atau yang bermasalah dengan hukum. Apabila residen itu ditangkap oleh aparat penegak hukum, kemudian dalam prosesnya dia ternyata hanya sebagai pecandu atau korban, setelah dari hasil asesmen ditetapkan dia sebagai pecandu juga, maka dia bisa dibantarkan di Balai Besar Rehabilitasi untuk menjalani program rehabilitasi sambil proses hukum berjalan.